Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Yeay! Oh, jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Yeay, luar biasa. Jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lagi ada di Makassar Fashion Week. Yeay! Wah, kita lagi ada di mana ini? CPI. Bukan SCBD ya. CPI. Tuh 2, 3. CPI! Asik. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, tentunya saya nggak mungkin sendiri dong. Saya datang ke sini bersama teman-teman kita dan guru-guru kita juga. Ada siapa aja guru-gurunya? Saya akan bagi satu persatu. Yang pertama, inilah dia, Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong. Stop. Kelewatan. Awas. Habib Muhammad Syahab. Aduh. Dan satu lagi yang punya daerah sini juga, Ustadz Syah. Aduh, kami senang banget Ustadz Maulana ya, hari ini ternyata kita lagi datang di Makassar. Dan ini salah satu juga kebanggaan objek wisata Wow. yang ada di kawasan Pantai Losari. Yeay! Dan luar biasa nih, hari ini kita akan membahas temanya juga yang harus luar biasa. Apa itu? Kalau kita lihat banyak fashion kayak gini, kita juga harus membahas tentang fashion dong. Dan kita akan membahas tentang tema yang luar biasa juga dengan sesuai dengan yang kita bahas hari ini. Alhamdulillah. Ada fashionnya. Jadi perhatikan batas auratmu. Perhatikan batas auratmu. Tapi kan gini Ustadz, banyak orang tuh bertanya-tanya, ya namanya batas aurat itu kadang-kadang kalau sama teman mungkin kita yang kita nggak kenal kita udah tahu. Yang kita kenal bagaimana dan bagaimana dengan keluarga. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu sama teman-teman saya yang udah hadir di sini dong, ya. Saya mau masuk dulu ke segmen pertanyaan. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tepuk tangan dulu dong. Saya mau kasih kesempatan sama teman-teman yang udah hadir di sini yang mau bertanya, angkat tangannya ayo. Kita kasih kesempatan sama yang mana ya? Coba sebentar. Oh ya, yang di belakang. Yang begini-begini. Ada. Ini, baju hijau kerudung krem. Boleh maju? Wah, oke. Mau ditaruh di mana ini? Nanya sini aja lah ya. Ololona Sulawesi. Udah. Oke. Nama siapa? Nama aku Vira. Oke. Vira ini sekarang masih kuliah atau udah kerja? Sementara penyelesaian. Oh, penyelesaian kuliah. Oke. Pertanyaannya Vira. Aku mau nanya nih sama Ustazah. Lebih dekat. Wah, makin Coba. deg-degan bunyinya. Ayo, Cian yang nonton kan? Ayo, lanjut. Aku mau nanya nih Ustaz. Iya. Kita tuh mesti ngikutin tren, pakaian itu ngikutin tren, atau mesti kita ngikut zaman Nabi kayak pakaian besar yang panjang gitu. Oh, jadi intinya Vira ini mau nanya, apakah dengan sesuai perkembangan zaman ini kita bisa ngikutin tren secara pakaian atau masih tetap pakai pakaian zaman dulu ala Nabi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata pakaian yang diatur dalam Islam itu ada banyak, tapi tidak menyusahkan. Jadi yang jelas pakaian wanita itu adalah tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian dia tidak membentuk lekukan tubuh, kemudian dia tidak menerawang. Urusan dia ngikutin zaman kapan terserah, yang jelas tidak menyerupai agama lain, tidak menyerupai lawan jenis. Jadi misalnya tren, lagi tren nih perempuan pakai baju laki-laki, berarti trennya nggak boleh diikutin. Tapi kalau trennya masih dia adalah identik dengan pakaian wanita, maka silahkan. Selama itu tidak membuka aurat, selama itu tidak menerawang, selama itu tidak membentuk lekukan tubuh. Jadi yang syarat-syaratnya aja, Islam itu simpel, tidak pernah menyulitkan untuk umatnya, maka Islam itu indah. Jadi Allah mencintai yang indah, Allah itu indah dan mencintai yang indah-indah. Oh, benar. Masya Allah, luar biasa. Gimana Jihan itu? Gimana Vira? Vira. Iya. Saya kalau deket Ustadz Sam, saya ingatnya Jihan. Maaf ya. Aduh. Saya tuh orangnya tuh nggak bisa bohong. Ya kan? Jadi gimana? Puas ya? Alhamdulillah. Nah, gini aja. Apa tuh? Ini sudah tidak sabar saya mau mengajak semuanya untuk melihat ikon Makassar satu lagi. Ada lagi? Yang baru, yang luar biasa. Dekat dari Mau sini? tahu? Mau. Mau tahu? Dekat Mau. dari sini. Yuk, kita ke Masjid Kuba 99. Wah, itu keren. Oke, kalau gitu kita berangkat semuanya ke sana ya. Ya. Alhamdulillah. Jamaah, mumpung Islam itu indah lagi di Makassar nih. Gak afdol kalau belum ke Masjid 99 Kuba yang lokasinya berada di Pantai Losari, Makassar.
Masjid 99 Kubah ini menjadi salah satu ikon terkenal kota Makassar dan sering dikunjungi wisatawan. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah, kita udah sampai nih di Masjid Kubah 99. Masya Allah. Ustaz Maulana, ini senang banget kita ada di sini nih. Ini banyak jamaah yang di rumah juga yang belum pernah datang ke sini, penasaran banget. Mungkin sedikit dijelasin dong Ustaz. Ini Masjid Kubah 99 ini, Masya Allah, tabarakallah, jadi ikon Makassar. Masya Allah. Ini sebenarnya kubahnya ada 99, Ya. menandakan Asmaul Husna. Tapi- Jadi, ya. alhamdulillahirrahmanirrahim, dan ini berada di Pantai Losari. Nah, kelihatan kalau dari jarak jauh, ini kalau malam kelihatan kayak Masya jilatan Allah. api. Oh, kayak Jadi kobaran, tuh, kayak kobaran api. Makanya warnanya orange seperti ini, Api. karena kalau malam itu kelihatan kayak jilatan api. Jadi itu dikasih maknanya. lampu-lampu gitu ornamen. Iya, Masya ini bagus. Allah. Jadi di siang, di malam hari nampak luar biasa. Nah, tapi gini Ustadz nih, kita kan lagi di masjid ya. Ya. Saya mau nanya juga sama Habib, boleh Bib? Boleh, Izin boleh, Bib boleh. nih, mohon Boleh. maaf Bib. Karena Apa banyak nih? juga orang nih yang menanyakan ini. Hmm. Kalau kita datang ke masjid itu, apakah kita harus pakai gamis atau Ya. harus kita pakai koko atau boleh nggak? Kayak saya seadanya, saya pakai kaos, pakai jeans, jalan masuk ke masjid. Terus udah gitu nggak sempat ganti baju, bajunya ada gambar-gambarnya gitu. Boleh gak sih Bib? Baik, kalau bicara boleh, kan batasan aurat sholat itu mana sih? Artinya menutup aurat bagi laki-laki itu, sholat itu kan antara pusar dan lutut. Itu kan aurat yang wajib tertutup. Tutup. Akan tetapi kan di sini ada kita akhlak kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakailah walaupun ini kan pakaian saya dengan begini, maaf dengan Ustaz Maulana begini jeans apa Ustaz Syam ini kan antum Fadli ini kan Ya. nutup aurat. Tapi akhlak adab tidak masalah. Boleh-boleh saja, yang penting ada akhlak sama adabnya di situ. Oh, kita bicara masalah tentang ke masjid sebenarnya mau pakai pakaian apapun yang jelas-jelas menutup aurat itu boleh-boleh aja. Ya. Tapi jangan sampai juga kita memakai pakaian itu yang akhirnya mengganggu Mengurangi orang lain. khusyuan, iya. Nah, mengurangi khusyuk orang lain. Kita mah khusyuk, orang lain yang nggak khusyuk. Betul. Nah, ada lagi nih, ikon Ada lagi, Makassar, yakni kita akan berada ada pengrajin. Pengrajin. Yang bagus. Kan biasanya hiasan-hiasan baju-baju bodoh dan itu biasanya Baju ada apa, hiasan Ustaz? Baju apa? baju bodoh. Baju bodoh. Nah, kita akan berada di pengrajin Kampung Perak. Mau Oh, tahu? tempat buat bikin-bikinnya. Ya Perak Pokoknya. tembaga, oh Masya Pres. Allah. Mau tahu? Mau dong. Ayo kita ke sana yuk. Ayo, Ayo, Dekat kan? Bismillah. Ah, ya udah, ayo, 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 bismillah, ayo, ayo. bismillah, yuk. Di mana? Katanya udah ke tadi. Oh, ini sudah ada namanya. Lorong wisata Somerset. Somerset Perak. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala. Manggala. Berarti mana ini? Ada tulisannya. 5 km lagi. Nggak ada, udah deket nih, Mas. Pak Jojo kan kepen. Di mana? Tempatnya. Aduh. Oh, iya, Jauh mereka. Bib, di jalan ini. Oh, deh. Nah, jamaah, salah satu ikon wisata selanjutnya ini adalah Kampung Perak yang berada di Kelurahan Borong, Makassar. Di sini kita bisa melihat para pengrajin perak yang nantinya akan menghasilkan barang-barang seperti aksesoris dan lainnya. Wah, Masya Allah Ustaz. Ini kekuatannya kayak kekuatan Nabi Daud. Kenapa itu, Ustaz? Melunakkan besi. Coba lihat gitu, lunak ya. Ini kan luar biasa. Pintar sekali merangkai, ya Allah. Ini mata harus kuat. harus Ini masih rajin. warnanya belum jadi. Tuh sebelah sana udah pada jadi tuh. Kita lihat lihat jadinya yuk. Wih, Masya Wah, sini Allah. Bib. Bisa, Benar-benar Wih, dibengkokkan Masya loh. Allah. Wassalamualaikum Pak. Wah, senang banget ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Yang biasa lihat baju daerah Sulawesi Selatan, Iya. yang pengantin dan sebagainya biasanya pakai ini. Kemarin istrinya Ustaz yang pakai itu pas ini. Habis selesai sakit lehernya. Enggak. Berat, Masya Allah perjuangan perempuan Tapi itu. ini mau nanya, ini usaha udah berapa lama nih usaha perak? Sudah lama dari Bapak. Dari Bapak, berarti udah berapa tahun kira-kira? Sudah masih kecil saya. Wah, puluhan tahun berarti ya, kurang Saya lebih ya. juga mau tanya, di sini banyakan perempuan ya? Iya banyak. Pantesan nggak ada buat laki. Belum, Bib. Nah, Tapi gini. paling laku, Ya, paling ya. laku apa paling yang laku mana? nih, Pak? Kayak ini bandung. Ini paling laku Bandung Yusuf. Oh, iya. Ini harga berapa? Berapa harganya? Ini dia mulai dari harga 2 juta sampai 20 juta satu setnya kan. Oh, satu set. Ini berarti belum satu set ya? Ini baru kepalanya doang. Ada gelang gitu ya? Oh, macam-macam. Ada kalung. Ini kali kalungnya nih buat ini ya. Ini bandung ini. Belum Ini apa? dipasang. Oh, Jadi saya kayak pikir gini udah nanti. jadi. Oh, ini emas, bukan? Perak, kuningan. Oh, tembaga. Jadi ini pengrajinnya tembaga dan perak gitu. Oh, emas juga. Oh, luar biasa.
Tapi Ustadz Maulana, saya mau nanya Ustadz Maulana, izin nih. Ya. Ustadz Maulana, kenapa sih laki-laki kok nggak boleh pakai emas? Padahal kan laki-laki juga pengen gaya dong, pengen pakai gelang, pengen pakai cincin, keren gitu kan? Jangko caleda, wahai laki-laki. Ya. Apa? Amin. Ini TV nasional. Iya, iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena setiap manusia ada perhiasan. Kalau berbicara tentang perhiasan, Iya. maka laki-laki itu perhiasannya adalah kebanggaan, kejantanan. Nah, laki-laki itu tidak boleh melakukan 3 hal. Udah kecolok. Yang pertama, jangan menggunakan pakaian dari perhiasan yang terbuat dari emas dan sutra. Dua-duanya yang bagus lagi Ustaz. Karena emas dan sutra itu identik dengan pakaian wanita. Dan mohon maaf, kenapa, apa hikmahnya? Karena kalau perempuan yang pakai aman. Karena maaf, ada darah bulannya. Itu keluar kotorannya. Tapi kalau laki-laki tidak ada. Maka laki-laki yang menggunakan emas berpotensi untuk berpenyakit kanker. Oh, jangan sebelah kalau gitu. Karena nggak jadi tidak deh. ada pengeluarannya. jadi. Kalau laki-laki bagusnya pakai perak. Tapi kalau tapi ini boleh nggak dipakai laki-laki? Sebenarnya boleh kalau perak. Cuma ada larangan kedua. Kenapa? Menyerupai perempuan. Jadi ini nggak boleh dong, Ustaz? Nggak bisa, masa laki-laki pakai begini? Menyerupai perempuan. Iya. Jadi ini nggak boleh juga? Nggak boleh. Boleh kalau istri yang dikasih. Oh. Iya. Senang banyak deh istri. Nah, ini sebenarnya boleh nggak laki-laki pakai cincin? Boleh. Boleh. Tapi jangan terbuat dari emas. Tapi kalau perak bagus. Ya. Jamaah. Ini mumpung banyak ibu-ibu ada rame. ibu-ibu? Iya. Ya Allah. Masya Allah. Ada yang kalingan. Coba, Diri coba. Bu. Boleh diri Bu. Ini spesial di Kampung Perak. Saya mau kasih kesempatan sama ibu-ibu yang ada di sini mau tanya. Pak jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sekarang saya mau kasih kesempatan sama ibu-ibu di Kampung Perak untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau tanya angkat tangan. Mana dia? Ih, malu-malu angkat tangan nih, nggak apa-apa. Yang mana, Li? Yang mana ya? Ada tadi. Yang tadi mana yang brosnya besar? Yang ini. Yang ini. Yang ditunjuk Ibu. Mas Fadli adalah jodohnya Mas Fadli. Ibu silakan izin. Kalau saya udah punya istri, saya sih selalu mengalah sama teman yang belum punya istri. Ayo silakan, silakan. Ayo Ibu silakan Ibu. Iya. Izin, namanya siapa Ibu namanya? Nama saya Haji Mulyati Zainuddin. Haji Mulyati, mau nanya apa? Mau nanya dong. Iya, silakan Ibu. Begini Ustaz, bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk menyuruh anak-anak kita yang perempuan untuk menutup aurat? Oh, Ustaz Syam silakan jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Hajah dan juga pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh jamaah Islam itu Indah di seluruh Indonesia. Bagaimana cara memerintahkan seorang anak, jangan hanya anak perempuan, tapi anak laki-laki juga, ya, seluruh anggota keluarga kita untuk menutup aurat, menjaga dirinya, ya. Maka subhanallah, yang pertama sadari, orang tua harus sadar dulu bahwasanya menutup aurat itu adalah kewajiban. Dan orang tua juga harus sadar bahwa mereka wajib untuk memerintahkan anak perempuan dan anak laki-lakinya menutup auratnya. Jadi kalau sudah wajib, tidak ada dibilang kasihan, anu kodong, jangan mi, nanti pi terlalu tua kelihatan kalau pakai jilbab besar, Panas. ya panas ya, Gerah. Pak. Jadi karena sudah wajib, maka semua halangan dan alasan itu akan hilang. Itu yang pertama, wajib dulu, tahu dulu bahwa itu adalah kewajiban. Yang kedua, anak-anak pasti akan mencontoh orang terdekat dan lingkungannya. Kalau lingkungan tak bagus seperti ini, lingkungan kita hidup di daerah yang insya Allah pakai hijab semua, menutup aurat semua, dengan mudahnya insya Allah anak-anak kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada yang mau bertanya. Apa itu? Kenapa? Itu terselip Yang mana sini. lagi? Itu yang tidak pakai baju seragam. Bajunya beda. Tidak apa-apa. Mungkin waktu beli seragam dia belum dapat. Bukan. Oh boleh maju Ibu, silakan Ibu maju. Ya. Ibu dengan- namanya siapa? Dia sudah beli bros. Nanti kita tanya harganya berapa. Silakan. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Frida, Ibu mau nanya apa silakan Ibu. saya mau bertanya Pak Ustaz, Iya. bagaimana batasan anak perempuan dengan bapaknya? Oh, Habib, ini kayak yang perlu jawab nih. Ya, ini gimana? Jadi gimana nih, Bib? Ada pertanyaan Ibu Frida, batasan antara anak perempuan dengan bapak kandungnya, gitu ya, Bu ya? Betul. Ah, seperti apa nih, Bib? Artinya batasan aurat. Batasan aurat Baik, mungkin. subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Memang kita di dalam Islam ini punya aturan.
Jadi ada aturan dengan yang mahram aurat, ada aturan sama yang ghair mahram. Apa ghair mahram? Yang bukan dari urusan mahram. Kalau yang bukan mahram, arti siapa orang yang bukan mahram itu? Mereka yang apabila kita sentuh maka batal wudunya. Maka ini auratnya bagaimana? Semua. Min jami'il badan, semua badannya adalah aurat bagi orang yang bukan mahram atau non mahramnya yang batal wudhu sama dia. Intinya keputusannya seorang ayah, batasan antara yang ditanyakan sama ibu tadi, batasan aurat seorang ayah kepada anaknya. Perempuannya itu di luar daripada pusar dan lutut. Sisanya boleh. Oh, jadi ya sebenarnya sih mohon maaf ya gitu ya. Kalau orang tua sampai ada nafsu sama anaknya, wah itu sih nauzubillah min dzalik ya. Iya. Itu udah kelainan pastinya. Tapi bukannya memungkinkan itu tidak terjadi, dan kita lihat banyak banget yang terjadi begitu. Ustadz, jadi kita mau jelasin apa lagi? Apaan? Iya, tajan nih kasih nawi deh, dia menamita tuh Pak Masutin mu bikin kue, tajan nih paling nah, insyaallah, dia namita jadi tajan pak. Iya, apaan sih? Telepon dari UIM. Oh, UIM. Iya, Universitas Islam Makassar. Oh, ya, kita udah janji mau ke sana. Iya, ayam mak dong, ayam mak. Satu bahasa Bugis, satu mau Makassar. Artinya apa? Tita ayam? Tunggu, Mak. Oh, tunggu. Ya udah, jamaah yang di rumah ya jangan kemana-mana. Ya. Kita tetap di Islam itu Indah. Kita mau ke UIM ya. Ya, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Salamku sama Pak Lurah, nak. Ya, Salamku ya, sama ya. Pak Lurah. Apa kabar Bang Makassar? Baik. Kita berada di Islam itu Indah yang ada di Universitas Islam Makassar. Yeay! Wah, luar biasa di sini sambutannya ramai banget jamaah. Woi. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah. Apakah reba semua? Alhamdulillah. Senang banget Masya Allah buat jamaah Islam itu Indah. Hari ini kita sedang berada tepatnya di Universitas Islam Makassar. Yeay! Tapi sebelumnya saya mau ada pantun dulu nih buat jamaah yang ada di sini nih. Buat teman-teman mahasiswa dan juga para dosen dan juga para rektor dan ketua dewan yang terhormat ya. Ke sawah pakai batik daeng. Ulang, kurang kenceng suaranya. Ke sawah pakai batik daeng. Kayu Cirebon dibawa 6 gajah. Jamaah yang cantik dan ganteng, mana cakepnya? Udah dibilang cantik dan ganteng, kamu bilang cakep lagi. Jamaah yang cantik dan ganteng, yuk nonton Islam itu Indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Ini Masya Allah hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi viral, yang banyak sedang dipertanyakan orang, yang banyak paling disenengin orang. Apa sih? Masalah pakaian. Wah, zaman sekarang kan pakai macam-macam, bener ya. Ini Masya Allah kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah perhatikan batas auratmu. Alhamdulillah. Jamaah. Coba nih kita mau tanya nih. Perempuan yang ada di sini nih, teman-teman mahasiswi, mungkin juga ibu-ibu dosen, buat semua yang hadir, yang di rumah juga, seneng nggak pakai celana? Kayaknya enak ya Bu ya, simple, jalan jadi enak. Gimana Ustadz, malah jalannya gimana kalau pakai celana enaknya? Set. Pak, Bapak mau nagih utang apa gimana sih? Buru-buru amat. Udah jalan sini deh temenin saya. Ini Masya Allah. Cuma ada banyak pertanyaan. Buat para wanita ini ya. Ini sebenarnya bagusnya gimana sih? Jadi kalau misalnya wanita itu lebih suka pakai celana daripada pakai mungkin rok. Karena masalahnya nih masalah tentang keenakan dan kesantaian mereka.
Gimana kalau kita minta jawab Ustaz Syam? Ya kita duduk lagi yuk. Terus ngapain saya? Enggak, saya cuma panggil doang. Ustaz Syam, mau dijelaskan Ustaz Syam, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para guru tak yang hadir dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang luar biasa dari Mas Fadli. Bagaimana kalau ada seorang muslimah memakai celana panjang, padahal celana panjang itu adalah identik dengan pakaian laki-laki, katanya. Maka subhanallah, ulama kita memudahkan kita semua. Ulama kita tidak fanatik. Yang penting dia tidak membentuk lekukan tubuh. Yang penting dia tidak menerawang. Yang penting dia tidak kelihatan lekukan-lekukannya. Maka mau rok, mau celana, lebih parah kalau rok tapi membentuk lekukan. Ada nggak rok yang membentuk lekukan? Apakah semua yang pakai rok itu baik? Pernah nggak lihat rok yang sobekannya sampai sini? Ada rok itu sobekannya tinggi sekali, ya. Subhanallah. Maka bukan roknya yang menjadi masalah di sini, bukan celana panjangnya yang menjadi masalah di sini. Kalaupun pakai celana panjang, maka jangan sampai membentuk lekukan tubuh. Karena syaratnya jangan membentuk lekukan tubuh dan jangan menerawang. Kalau dia pakai celana panjang, hendaklah bajunya seperti ini, yang sampai lutut. Kenapa? Karena yang rawan lekukan bagi seorang wanita, mohon maaf, adalah bagian pinggulnya, bagian daripada belakangnya. Maka tertutup pakaiannya. Kalau tidak bisa pakai rok, masih belajar pakai celana panjang, silahkan pakailah gamis yang agak tertutup sampai ke lututnya. Jadi tidak masalah seorang wanita mengenakan celana panjang, karena celana panjang bukanlah sesuatu yang pasti dipakai oleh laki-laki. Seorang wanita pun memakai celana panjang, tapi hendaklah dia menjaga lekukan tubuhnya dan juga menjaga agar kainnya tidak tipis menerawang. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah, kalau tadi dijelaskan ya, ternyata buat para ibu-ibu, buat para teman-teman semua mahasiswi yang mungkin enaknya nyamannya pakai celana, boleh-boleh aja. Selagi tadi batasan-batasannya dijelaskan oleh Ustaz Syam ya, tutup semuanya sampai bawah, tidak membentuk dan segala macamnya. Yang jelas Allah ini maha pemurah gitu loh. Jadi nggak susah-susah juga kita nih, apalagi buat para wanita ini nggak harus selalu melulu pakai dengan sesuatu baju yang mungkin dipakainya nggak nyaman gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah dan juga yang ada di sini, yang ada di UIM. Masya Allah, buat anak laki-laki dan anak perempuan nih, mungkin ada juga yang udah jatuhnya udah balik ya gitu ya. Tapi dia ini belum bisa menutup auratnya secara sempurna. Pertanyaannya, banyak orang bilang gini, wah kalau belum nutup aurat sampai sempurna itu nanti bapaknya yang nanggung dosanya. Coba bapaknya kita tanya. Bapaknya kita tanya. Maksudnya Pak Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Maulana mau izin. Kalau anak nih udah mulai besar, udah mulai balik. Tapi dia mau laki mau perempuan ya kita bicara ya. Karena kan juga anak laki kita pakai celana pendek gitu jalan-jalan. Nah ini katanya dosanya ini yang nanggung bapaknya atau orang tuanya. Karena yang namanya menutup aurat itu diperintahkan untuk dijelaskan. Silakan. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Upepaha. Beruntunglah beruntunnya. Nareko angka tomatoa mapasalama dipasalamai. Orang tua bisa menjadi penyelamat dan diselamatkan. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jadi kalau bertanya Mas Fadli, gimana ini auratnya anak-anak? Kapan diajarkan menutup aurat? Saya rasa
dari kecil sudah diajarkan. Nih, bagus. Wow. Ibu Rektor. Ya. Coba lihat. Jadi dari kecil sudah diajarkan menutup aurat. Jadi nanti kalau besar ki begini cantiknya. Jago dia. Jadi menutup aurat. Hei, hei. Ini namanya menutup. Tuh, dua, tiga. Jadi ajarkan anak untuk menutup aurat. Jadi nanti terbiasa. Usia berapa? 7 tahun sudah diperkenalkan. 10 tahun sudah harus dijagai sebelum dia balik. Tapi kalau sudah besar, sudah pakai menutup nih. Ini pasti orang Makassar. Ciri-ciri orang Makassar, senyum dulu nak. Senyum dulu nak. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Jadi harusnya keteladanan. Tuh, dua, tiga. Keteladanan. Ya, makasih banyak. Kembalilah ke alammu. Iya, iya. Kembalilah ke orang tuanya. Jamaah. Tadi kita udah dengar tausiah dari guru kita, ada Ustadz Syam, tadi juga ada dari guru kita Ustadz Maulana. Saya sekarang mau coba jeda dulu sedikit, kasih kesempatan sama jamaah yang ada di sini dulu untuk bertanya. Boleh? Yuk. Sebelumnya kita masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Mana tepuk tangannya? Wah, oke. Saya mau kasih kesempatan, yang mau nanya sekarang boleh silakan angkat tangannya. Wah, masya Nah, Allah. rasakan. Siapa suruh? Saya mau bertanya. Bertanya semua sudah. Iya, iya. Tapi kan yang dikasih kesempatan satu-satu dulu ya. Jadi siapa? Saya minta ladies first. Ladies first. Dari yang di depan boleh, cewek silakan boleh kesini maju, mbaknya. Oke. Li. Maaf Pak, Apa alasanmu kau tunjuk dia? ini karena dia sudah datang awal, duduknya di depan. Silakan, namanya siapa? Dari semester berapa? Mahasiswi semester Fakultas berapa? apa? Fakultas apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Syahrani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wih, dari ilmu Quran dan tafsir, tepuk tangan dong. Iya. Pertanyaannya Putri. Pak Ustadz, maaf saya mau nanya, boleh gak sih kita ketika wudhu di tempat umum tapi tidak membuka hijab? Jadi cuma basahin hijabnya tanpa mengenai rambut. Terima kasih. Oh gitu. Jadi pada saat di tempat umum, ya kan lagi wudhu, nggak perlu buka hijab maunya. Pokoknya pengennya cuma ya udah asal syaratnya aja gitu ya. Oke, kita minta Ustadz Syam jawab. Ustadz Syam izin. Sebentar, berdiri dulu Ustadz Syam. Ini pakai mic saya nih. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau hendak sholat gitu ya, ada cara berwudu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala atau cara bersuci. Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, ya. Wamsahu biruusikum, kepala, ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Maka ada enggak di situ disebutin membuka hijab? Membuka hijab? Enggak ada. Berarti bolehkah seorang wanita di tempat umum berwudu tanpa membuka hijabnya? Boleh.
asal kena kulit kepalanya, pastikan kena kulit kepalanya. Iya. Pastikan, karena ada juga biasa ambil air yang di belakang apa kasih. Dan kena kulit kepalanya kalau rambut yang belakang. Ya, di sini yang kena kulit kepala. Tapi kalau merasa tidak aman, boleh di atas hijabnya. Yang penting hijabnya bukan hijab anti air. Pasti tembus kan? Pasti Maksudnya dari atas tembusnya. ini kasih air tembus kan? Oh, tembus. Hijab yang biasa silakan dari atas sini, maka itu sah. Ya. Makasih banyak Putri. Tepuk tangan dong buat Putri dong. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Yuk, kita kasih kesempatan lagi buat jamaah lagi. Yang mau nanya lagi silakan angkat tangannya, yuk. Maaf, Bapak Ibu izin, kali kan dari mahasiswi. Sekarang saya mau kasih kesempatan dari sebelah sini. Ini mahasiswa atau apa ini? Mahasiswa. Mahasiswanya sudah kumisnya panjang nih. Boleh masuk ke depan. Saya pikir tadi dosen. Sini Mas. Dia ambil S3 itu. Oh, S3. Silakan. Boleh maju lagi ke depan. Biar mahasiswi bisa melihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, Fakultas silakan Ilmu. Mas. Pertanyaannya. Baik, jadi yang saya mau pertanyakan Mas, soal ketika kita sujud, Oke. kemudian baju yang di bagian belakang ini terangkat, Oh, terangkat. ya kelihatan aurat, itu Celengannya itu. Saya pernah itu sholat itu ya kan. Di depan saya lagi. Bajunya keangkat. Terus. ya kira-kira itu batal sholatnya atau bisa dilanjut? Oke. Coba kita minta nih ya. Mas boleh duduk deh. Tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus banget nih. Kita minta guru kita Habib Muhammad mohon izin untuk menjelaskan sekaligus dipraktekkan, Bib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil Mustafal Amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ibu Rektor, Ketua Dewan, Wakil, semuanya mohon maaf. Tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau ini dosen-dosen kita, rektor kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Wah, ini bagian praktek kita gagah juga nih. Coba di sini. Kalau ditanyakan tadi Mas Fadli bilang, Mas Fadli boleh juga ke sini bantu Boleh. praktek. Kita berbicara tentang madhab sekarang. Artinya sujud sesuai dengan anjuran daripada Nabi SAW. Sebelum bahas celengan yang kelihatan tadi. Ya. Mahasiswa ini mahasiswa Islam ya? Iya. Ada berapa anggota sujud yang wajib kena? Yang jawab dapat hadiah umroh. Brosurnya ya. Ada berapa? Ada berapa? Ada 7, semua ada jelas dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Safina, dalam kitab fiqih yang biasa kita baca. Nah, di dalam sujud itu ada 7, maaf saya pegang boleh? Dongku. Apa? Dongku. Don't go, don't going. Don't go, bukan. Don't go. Kemudian telapak tangan, jadi 1, 2, 3, 2 dengkul kita, 4, 5, 6, 7. Coba sujud. Ngadep samping, ngadep samping, nggak kelihatan. Boleh ngadep samping. Kalau Ya, biar yang di depan- depan, yang di rumah juga bisa ngelihat. Kalau depan orang kayaknya sujudnya benar nih. Oh. Apabila terlihat anggota sujud dan orang yang wajib sah sujudnya atau sah sholatnya adalah diantaranya menutup aurat. Aurat itu kalau terlihat dari bawah tidak batal. Aurat itu kalau terlihat dari bawah enggak batal, 4 madhab.
Contohnya bagaimana? Biasanya kalau orang pakai kain, di depan kita lagi sujud. Coba sujud di situ. Maaf disuruh-suruh, kapan lagi? Ayo. Kita kan sholat, biasanya imam juga kan, biasanya sama orang sudah aki-aki kadang-kadang nggak pakai celana panjang. Maksudnya cuma pakai kain saja, nggak pakai celana panjang. Ketika dia sujud, terkadang kelihatan nggak dengkulnya? Bahasa fikih mengatakan la yadurru, tidak berbahaya buat sholatnya. Tapi kalau aurat di sini kelihatan celengannya karena sudah dibawa pusar, maka hukum sholatnya tidak sah. Wah, harus kasih tahu Jadi dong. semuanya hukum sholatnya tidak sah karena kenapa? Sudah kelihatan sama orang dia punya auratnya. Oke. Makasih banyak ya Bibi ya. Jazakallah khairan kasihan ilmunya. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad, Masya Allah. Ini guru kita fikih nih Habib Muhammad Syahabdi, Masya Allah luar biasa. Dan sekarang kita coba mau tanya sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, zaman sekarang ini kan lagi marak yang namanya LGBT. LGBT, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan UIM terhindar daripada LGBT. Sebagian orang tuh nggak tahu yang mana yang temennya ini yang ternyata menyukai sesama jenis. Jadi baik itu laki-laki dan perempuan zaman sekarang, mohon maaf ya buat semuanya teman-teman kita nih yang ada anak kampus nih, harus hati-hati. Nah pertanyaannya, batasan aurat kita sesama teman aja nih, walaupun kita sejenis nih, bagaimana nih Ustaz Syam? Batasan aurat sesama jenis ternyata ada juga Mas Fadli. Ada ya? Jadi jangan mentang-mentang, oh sama-sama laki-laki ini. Itu bahaya berarti Ustaz Oh Syam? bahaya nggak Bu? Bu? Bahaya nggak Bu? Walaupun sesama perempuan. Ibu sama perempuan jaga-jaga nggak? Jaga-jaga nggak? Jaga-jaga nggak ya? ya. Ya udah, kalau gitu kita Masih tunggu aja. penasaran, ya. Dijelasin aja setelah yang satu ini deh. Buat Oke. yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Subhanallah. Tadi Mas Fadli sudah pantun ya kan? Udah. Saya juga udah disiapin. Berarti mau pantun juga dong. Mau pantun Oke, nih. oke. Iya, iya. Sop lidah enak rasanya. Cakep! Alpukat asam dimakan si indah. Cakep! Ayo jamaah semuanya. Cakep! Merapat di Islam itu indah. Yeay! Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah! Mana tepuk tangannya? Wah, buat jamaah Islam itu Indah, Masya Allah luar biasa yang di rumah dan juga yang ada di sini di UIM. Ya kita ingatkan lagi, yang di rumah ini kita masih ada di Makassar, tepatnya di Universitas Islam Makassar. Wey! Dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Luar biasa sekali. Perhatikan batasan auratmu. Betul. Jadi banyak orang ini nggak ngerti. Dia pikir teman Ustaz Syam ya. Teman. Oh sesama laki-laki kan. Sama-sama Ya sudah cuek laki-laki. aja lah gitu loh. Sampai di rumah. Biasanya kan kita cowok-cowok kadang pakai celana pendek aja kan. Santai. Kaos oblong apa segala macam. Kadang ada cowok-cowok nggak ada yang pakai baju kan gitu. Memang karena dia sukanya kayak gitu. Nah begitu juga dengan para wanita. Mohon maaf. Banyak banget justru dari kalangan perempuan itu yang kadang mau mandi. Wah karena tunggu ngantri udah di barang aja dia biar cepet gitu. Nah ini harus dijelasin nih Ustaz Syamoniji nih. Bagaimana batasan-batasannya antara auratnya laki-laki dengan temannya dan perempuan juga dengan temannya. Baik. Kalau laki perempuan udah pasti dong. Oh pasti, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali Guru Ta, Ibu Rektor, Wakil Rektor dan seluruh dekan dan dosen dan seluruh jamaah mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Makassar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semuanya terhindar daripada perbuatan keji, perbuatan yang sangat merusak, yang tadi diambil contoh salah satunya, hanya salah satu saja, yaitu LGBT, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi SAW pernah didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan Nabi berada di tempat yang ada airnya. Ketika itu Nabi SAW berada di tempat yang ada airnya, Nabi agak terangkat sedikit kain sarungnya sampai kelihatan lututnya. Ketika datang Sayyidina Utsman bin Affan, Nabi menurunkan kainnya supaya tidak kelihatan lututnya. Lalu Sayyidina Utsman bin Affan bertanya, ada apa dengan ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada aurat. Padahal yang datang adalah laki-laki. Kemudian Nabi SAW waktu kecil itu orang Nabi ikut untuk menjadi kuli bangunan. Ini subhanallah akhlaknya Rasulullah SAW. Ikut jadi kuli bangunan, angkat batu, bahunya lecet. Karena bahunya lecet,
Semua kan orang pakai kain sarung. Kata teman-teman Rasulullah, Muhammad, ambil aja tuh kain sarungmu, kau buka aja, kau taruh di bahumu, baru taruh batu. Biar nggak lecet tuh, kan kita laki-laki semua. Nabi baru mau membukanya, pingsan. Kedua kali Nabi baru mau membukanya, pingsan lagi. Ketiga kali Nabi mau membuka, pingsan lagi. Maka Nabi SAW kembali menutup daripada antara pusar dan lututnya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwasanya Allah tidak mengizinkannya. Subhanallah. Bagaimana dengan perempuan dengan perempuan? Perempuan dengan perempuan sama antara pusar dan lututnya, kecuali kepada non muslim. Kecuali kepada non muslim. Walaupun dia sesama wanita, maka auratnya seorang muslimah di hadapan wanita non muslim sama auratnya ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau dia berhadapan dengan wanita yang non muslim, mesti juga dia menutup daripada auratnya pakai hijab lengkap menurut pendapat daripada Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena dikhawatirkan fitnah. Nah, cari tai lalaknu di temanna. Dikhawatirkan fitnah. Dia cerita yang ada di dalam tubuh kita kepada orang lain. Dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga daripada hal-hal yang mestinya ditutup. Karena aurat itu adalah aib. Aurat itu adalah aib. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke buminya, Allah Subhanahu wa taala tersingkap auratnya, ya. Waktu ada di surga tersingkap pakaiannya, terbuka auratnya. Kenapa? Karena Allah tidak melindunginya. Maka subhanallah, kita menjaga aurat kita bukan hanya kepada non mahram lain jenis, tapi juga kepada sesama jenis. Semoga kita semua terhindar daripada hal-hal yang kita khawatirkan tadi. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi tetap ada batasannya Ustaz Syam, Ada batasannya. Ya? Walaupun sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, apalagi yang beda agama tadi. Apalagi yang beda Masya agama. Allah. Jazakallah khairan Sama-sama, katsiran. Mas Fadli. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Buat teman-teman mungkin yang di rumah yang baru belajar memakai hijab. Kadang-kadang memang pakai hijab ini boleh dibilang gampang-gampang susah. Apalagi buat awal-awal ya. Kadang-kadang suka lepas, kadang-kadang tiba-tiba tanpa sadar rambutnya kelihatan. Coba bagaimana kita tanya hukumnya dari guru kita Ustadz Maulana. Baik. Jamaah. Yeay. Ada namanya proses. Tidak bisa langsung. Step by step. Wih. Betul? Betul. Tidak langsung. Kata Ibu Rektor tadi, keteladanan. Tepuk tangan dulu Ibu Rektor. Itu benar. Keteladanan dari orang tua yang memperkenalkan. Ala bisa karena biasa. Pertama anak kasih begini. Lama-lama naik. Nah lo to deceng keserubaku. Jadi gampang memperhati. Jadi pertama kudung senuding MZ. Kenapa? Bikin malu-malu itu Mike. Senuding MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Aagim. Niji, Naruto, Peleng India, Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ibu Rektor. Jamaah. Jadi ada orang prosesnya begini dulu. Betul tidak? Lama-lama naik. Betul tidak? Betul. Lama-lama begini. Lama-lama tutup. Apa namanya? Ijab syar'i. Nggak bisa langsung ke sini. Bertahap. 1, 2, 3. Bertahap. Makanya bertahap itu memperkenalkan dulu. Mohon maaf tidak boleh dijudge. Tahu dijudge? Ini yang paling kecil ini. Dihakimi ya. Nggak boleh dihakimi. Jangan kau kasih sana pakai jilbab kau sana masuk ke neraka.
Makasih banyak tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Masya Allah ya, tadi sempat dicontohkan bagaimana laki-laki ya yang tadi kelihatan auratnya pada saat sujud. Nah, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga kadang-kadang suka tanpa sadar ya? Mohon maaf sebenarnya ibu-ibu ya, dan juga teman-teman mahasiswi ini terutama nih, yang pas giliran sholat itu tiba-tiba rambutnya kelihatan. Atau mungkin ada yang lehernya kelihatan. Kira-kira bagaimana? Sholatnya sah atau enggak? Coba kita minta penjelasannya sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Habib, izin Bib. Tepuk tangan dong buat Siap. Habib dong. Fadol Bib. Anda sini standby. Artinya subhanallah kita bicara masalah aurat. Seperti yang kita tahu dalam ilmu fiqih, perempuan itu ada aurat yang harus dijaga di luar sholat dan di dalam sholat. Karena bahasanya kalau ditanyakan bagaimana seorang perempuan yang lagi sholat kemudian kelihatan rambutnya, kita balik kepada hukum asal, kita lihat aurat perempuan di dalam sholat min jami'il badan. Ingatkan, aurat perempuan di dalam sholat semua badannya illal wajha wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Ada sedikit perbedaan antara madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lain seperti madhab Maliki. Ini apa namanya? Telapak tangan bagian atas. Telapak tangan bagian atas. Punggung tangan. Ya, punggung tangan ini. Ada yang mengatakan boleh kelihatan, ada yang mengatakan tidak boleh kelihatan. Makanya mukena kita ahli sunnah wal jamaah yang bermadhab kepada Imam Syafi'i biasanya mengkenanya ada dipakein cincin. Betul? Supaya apa? Bisa menjaga supaya tidak kelihatan punggung daripada punggung tangannya. Yang bermadhab kepada Imam Syafi'i bisa batal sholatnya. Dan juga yang kelihatan rambut. Ingetin, maka kita sholat harus jaga. Jangan pernah sembarangi sholat. Yang penting saya sholat, yang penting saya sholat, itu salah. Kalau kita mengatakan, oh yang penting saya sholat, Allah juga bisa berkata, yang penting kamu saya masukkan ke neraka. Mau bilang apa? Nauzubillah min dzalik. Karena kita tidak menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang belajar, makanya Al-Imam Ghazali mengatakan al-ilmu wal amal. Ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan tidak ada kenikmatan hidup bagi manusia nanti yang bisa dia petik di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan amal. Bawa ilmu sama bawa amal. Jadi yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya pertegas, seorang perempuan yang dia sholat rambutnya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya Tidak sah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Ya benar banget ya tadi Habib menjelaskan bahwa agama Islam ini udah mudah, tapi bukan berarti jadi dimudah-mudahkan juga. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, saya mau kembali kasih kesempatan buat jamaah yang ada di UIM. Wah, untuk bertanya lagi kepada guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz. Oke coba angkat tangannya, mana jamaahnya? Masya Allah. Oke kita kasih kesempatan sama, sekarang giliran bagian dosen. Pak boleh izin maju, silakan. Boleh pinjam mic-nya Ustadz Maulana izin? Cek yang sama warna bajunya. Oh iya benar. Silakan. Nama siapa? Pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Tumpu. Saya salah satu dosen di Fakultas Terunggul Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertanyaannya Pak dosen. Pertanyaannya adalah, ada tidak? Saya mau bertanya sama Ustaz Sam, boleh? Ustaz Syam boleh. Oke. Ustaz Syam. Kalau mau bertanya Ki, saya langsung duduk aja ya. Apa? Ujian proposal nih. Oke, saya mau bertanya Ustaz, ada tidak batasan bagi orang tua untuk memperlihatkan aurat bagi anak laki-laki dan perempuan? Orang tua ke anak, begitupun anak ke Iya, orang tua laki-laki, gitu ya, iya. auratnya gitu ya Pak dosen. Kita tahu mau jawab QA dan kita dosen. Baik, makasih banyak Pak dosen, makasih banyak. Oke, makasih. Tepuk tangan dong untuk Pak dosen kita, subhanallah. Kalau tadi ada yang sejurusan dengan saya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau Pak dosen tadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Masya Allah. Makanya subhanallah kalau dikatakan aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, sekarang pertanyaan Pak dosen tadi subhanallah,
auratnya anak kepada orang tua kepada anak. Ada batas usia anak di dalam Islam. Ada sabi, ada tamyiz, ada balig. Ada asabi, ada tamyiz atau mumayyiz, ada balig. Anak kecil, balita itu asabi. Kemudian naik sedikit usianya, tamyiz atau mumayyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa, mohon maaf, istinja sendiri. Jadi kalau bisa makan sendiri, nah tahu cara makan sendiri, suap sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri, maka sudah termasuk tamyiz, mumayyiz. Kemudian setelah itu ada usia baligh, usia kurang lebih 9 tahun minimal, kemudian sampai 15 tahun. Biasanya laki-laki mimpi basah, perempuan haid. Tapi baik mimpi basah tidak mimpi basah, kalau 15 tahun dianggap balik. Ya subhanallah. Maka setelah usia tersebut, adakah auratnya terhadap orang tuanya atau orang tua terhadap anaknya? Maka batasan auratnya adalah aurat besar yang sebagaimana kita jelaskan tadi, antara pusar dan lututnya. Enggak semua orang tua juga otaknya bener ya. Ada juga yang otaknya agak-agak koslet. Iya. Nauzubillah min dzalik. Makanya dipisahin kamarnya. Betul. Meskipun- Tapi Ustaz Syam, Iya. katanya Ustaz Syam mau ngajak kita. Kemana Mau lagi ngajak kita kita, ngajak ke tempat-tempat yang bersejarah katanya Ustaz Syam. Oh, harus Punya banyak dong. kenangan Ustaz Syam katanya. Jangan gitu. Tapi gimana itu untuk kalau misalnya Jian cemburu gimana? Enggak aman. ada, laki-laki semua isinya. Aman itu. Aman. Bener. Aman bener. Ayo kalau nggak percaya, ajakin Ustaz-Ustaz dong. Ya Ustaz, iya kecil. Kita izin dulu semuanya. Terima kasih banyak buat semuanya, Masya Allah. Masih Para ada dewan lagi. guru yang terhormat, para dosen, ibu dosen, jamaah, mahasiswa, mahasiswi. Kita mau jalan-jalan lagi, lanjut lagi. Terima kasih ya. Tempat Sampai ketemu bersejarah. lagi semuanya. Buat semuanya jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, ini dia nih pesantren Al-Imam Asim Makassar. Salah satu tempat bersejarah bagi saya ketika menuntut ilmu Al-Quran. Di pesantren inilah juga menampung banyak santri yang sedang menuntut ilmu dalam belajar Al-Quran. Wah, Masya Allah. Ini emang begini Ustaz Syam nih, keadaan selalu. Alhamdulillah, ini keadaannya murojaah. Jadi setiap tahun, setiap zaman itu ada perubahan-perubahan metodenya gitu. Masya Allah. Kalau ini sekarang murojaah berhadap-hadapan. Tapi sebentar, ini jamaah Islam itu indah, Masya Allah. Ini bukannya Ustaz Syam jebolan dari sini ya? Masya Allah, ini pondok pesantren Tahfizul Quran Merinding Al-Imam saya. Asim Makassar. Masya Allah. Kalau sudah besar. Iya. saya dulu masih 20 orang. 20 orang tadinya. Sekarang udah banyak banget. Ribuan, ini. Masya Allah. Saya sapa dulu ya. Maaf. Assalamualaikum. Maaf ganggu. Wah, Masya Allah. Senang banget lagi pada serius ada adik. Lagi latihannya luar biasa nih. Mumpung lagi ada Ustadz Syam di sini nih. Ya. Senior. Wah. Kalau senior berarti tua. Iya. Maksudnya jebolan sini. Buat adik-adik semua yang ada di sini, ini Masya Allah ya. Ustadz Syam ini mumpung lagi ada di sini, mungkin ada yang mau tes murojaahnya nggak? Oh, Wah. Masya Allah. Ini nih, coba yang mana Ustadz Syam? Coba tunjuk aja, tunjuk. Kita lihat dulu. Oh, ini yang paling tegang mukanya. Wah, suruh maju ke depan di tengah-tengah antara Habib dan Ustadz Syam. Coba Yang kita paling tes. tegang mukanya. Coba, ayo. Oh, Ustaz Sam mencari yang mirip mukanya juga. Oh gitu. Jangan-jangan adiknya. Oh iya. Ya coba tes dulu namanya siapa namanya? Namanya siapa? Ahmad. Sama saya juga Ahmad. Karena kebetulan kita bahas tema tentang pakaian, tentang perhiasan, tentang aurat. Kebetulan di juz 8 itu ada ayat tentang libas, tentang pakaian. Boleh dibacakan tuh, surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم The next leader Islam. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس
التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Masya Allah. Tapi suaranya udah bagus banget. Cuma masih kurang pede. Saya Jamaah Islam itu Indah. Ini kita bersama adik-adik penghafal Al-Quran semua yang ada di sini. Ini Masya Allah luar biasa, seneng banget. Apalagi tadi kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kayak tuh merinding kita dibuatnya. Masya Allah ya. Nah sekarang mumpung lagi ada di sini nih. Ya buat adik-adik yang ada di sini juga. Bersama guru-guru kita. Ada Habib Muhammad Syahab. Ada Ustadz Maulana. Ada Ustadz Syam. Mungkin di antara kalian ini ada yang pengen bertanya. Boleh kita kasih kesempatan. Sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya adik-adik semuanya angkat tangan dulu yuk. Mana angkat tangannya? Angkat aja tangannya yuk. Mana? Banyak bertanya. Banyak bertanya? Tidak sesat di jalan kan? Oke, saya mau coba cari. Bertanya itu adalah pintunya ilmu. Iya, betul. Sebentar Ustadz, yang di belakang saya ada nih, kearingan nih. Ada Ustadz ya, silakan ya. Boleh maju ke depan. Wah, ini saya nggak salah pilih nih. Taruh di tengah. Coba taruh di tengah. Wah, sudah besar ini, bisa jadi Ustadz ini. Oke. Siapa namanya? Coba nama tak gitu ya. Nama tak. Siapa nama tak? Siapa nama tak? Muhammad Syahrullah Surahman. Muhammad Syahrullah Surahman. Jus sudah hafal berapa? Jus 14. 14 jus, Masya Allah. Ini tangan lu dong. Udah hafal 14 jus. Tapi ada pertanyaan di belakangnya. Apa yang mau ditanyain sama guru-guru kita nih? Tanyakan. Gak usah ragu-ragu. Salah, gak usah ragu-ragu. Ayo bertanya. Silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya Ustadz, apa boleh nggak kita itu baca Al-Quran dalam berpakaian tak bergamis, seperti nggak pakai songkok, nggak pakai sarung, nggak pakai baju muslim? Soalnya kemarin-kemarin saya lihat di masjid luar banyak orang baca Al-Qurannya itu pakai jeans lah, pakai baju kaos lah, nggak pakai songkok lah. Apa boleh itu Ustadz? Boleh, oh gitu. Nah, pertanyaannya sangat Bagus. Bagaimana kalau dijawab sama Habib Muhammad Syahab? Habib, di sini Habib. Ini lama-lama saya habis syuting stroke. Alhamdulillah. Ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi ada ilmu, ada adab. Ilmu dan adab ini tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih adab membaca Al-Quran? Adab membaca Al-Quran yang bagus. Pertama dia menghadap ke kiblat. Itu adab Quran. Ada hormat. Al-Quran ini Allah katakan dzalika la raiba fi dzalikal kitab la raiba fihi. Artinya itu. Kenapa pakai dzalika? Dzalika kenapa enggak Allah Subhanahu wa taala bilang hadzal kitab? Enggak. Allah katakan dzalikal kitab. Dzalika ini isyarah bermakna tinggi, mulia, hebat. Makanya pakainya dzalika, enggak pakainya hadza, enggak. Jadi karena Al-Qur'an ini sangat mulia, maka kita harus memuliakan Al-Qur'an. Menghadap kiblat dengan pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus di sini yang penting nutup aurat. Sesuai dengan daerah masing-masing. Ya misalnya nggak apa-apa dengan anak-anak milenial yang baca Quran dengan jeans, tapi bacanya gini kita. Oh itu jin. Oh itu jin. Oh itu jin. Beda. Ini celana jeans, bukan jin. Oh ya. Jadi boleh yang penting nutup aurat dan rapi, nutup aurat rapi. Adapun masalah songkok atau kufiyah, dia nggak pakai pun tidak masalah. Yang penting rapi, ya tidak berantakan rambutnya yang satak sono gitu kan, artinya bagus salah rapi dan tetap wajib memakai wudu. Jadi bersuci. Jadi ada adab, ada ilmu. Akhlak sama Allah
adab sama Allah ini lebih utama dari segalanya. Anyway, terima kasih banyak ya buat Mas Muhammad. Silakan boleh kembali ke tempat. Satu lagi Muhammad terakhir. yang ini. Satu lagi Apa terakhir. tuh? Kebanyakan ingat anak-anak nih. Jangan pernah meletakkan Al-Quran di ubin. Banyak tuh kadang-kadang suka kita kurang adab. Ngapal-ngapal lupa taruh Quran di lantai ubin. maksudnya. Lantai, iya. Kalau di sini lantai. Oke, terima kasih banyak buat Mas Muhammad. Wah, Ahmad tadi yang duluan. Ini Muhammad. Nur Maulana. Silakan. Terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Mas Muhammad. Dan kembali lagi. Baca doa, pimpin baca doa kita hari ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, di tempat ini kami bersama dengan anak-anak penghafal Al-Quran. Berkahi kami dengan Al-Quran. Jadikan kami keluarga Al-Quran. Anak keturunan kami menjadi pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Dan kumpulkan kami di derajat yang tinggi bersama derajatnya Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat semua adik-adik semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dipelajari semuanya berkah buat semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah semuanya aman. Buat jamaah Islam itu Indah, sekali lagi kita ingatkan ya dari hasil pertemuan kita hari ini, Masya Allah luar biasa. Saya ingatkan untuk jagalah auratmu karena auratmu adalah aibmu. Semoga bermanfaat. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan terus Islam itu Indah setiap hari jam 5 pagi hanya di Trans TV. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berarti ini kenapa pahit banget udah kayak pari ya? Ya namanya juga kopi ya pahit lah. Kalau gula yang manis. Jadi gulanya mana? Taruh. Kopi nggak ada gula. Kayak mau nyemen. Melati mana gulanya? Nih gula. Manis kan?